tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abi Misbah SPDI. Kepada Abi Misbah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Belanda membeli kelapa. Kelapa ditaruh di lumbung padi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa bersama Dr. Kiai Haji Arfandi. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Arfandi Ismail LCMA, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Umi Fadilah MPDI, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan-karyawati SD Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya sampaikan kepada Pak Doktor salam dari Kepala SD Al-Kautsar Bapak Ahmad Zaki Mubarak. Beliau mohon izin tidak bisa membersamai kita semua pada siang hari ini karena bersamaan dengan HUT Kota Bandar Lampung, di mana anak kita untuk silat dan wusu hari ini pentas di tingkat kota dalam rangka HUT Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu salam dan mohon izin beliau tidak bisa membersamai kita semuanya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan diri. Alhamdulillah kelihatannya lengkap pada siang hari ini. Absen sudah ini berjalan ya. Nanti disiapkan absennya sebagai laporan kita ke kepala sekolah dan juga laporan ke yayasan. Kemudian yang berikutnya lagi, harapannya adalah pengajian kita ini membuahkan hasil yang bisa merubah sikap dan perilaku kita semuanya. Suatu saat saya melihat sebuah rumah yang tinggi besar bertingkat, di atasnya itu atapnya sudah mulai runtuh-runtuh, catnya sudah mulai pudar. Kemudian bagian pagar di lantai 2 itu sudah mulai keropos. Di bagian bawah ada seorang nenek-nenek sedang menyapu membersihkan lantai. Kemudian anak saya bertanya, itu rumah siapa? Saya jawab, ketahuilah anakku bahwa di masa itu rumah termewah di tempat ini. Dulu di bagian atas itu ramai anak-anak berlari-lari, maka dibuat bertingkat. Catnya itu dulu begitu indah. Bagian bawah itu banyak kamar-kamar, ada anak cucunya di situ. Dan sekarang
mereka semua telah meninggalkan rumah itu. Rumah itu sudah tua sekarang. Nenek itu ke atas pun gak sanggup lagi. Membereskan lantai pun hanya sebatas kemampuannya. Itulah perjalanan hidup di alam dunia ini. Kita pun tidak akan lama di SD ini. Kita serumah dengan anak kita juga gak akan lama. Kita bersama orang tua kita gak akan lama, begitu singkat. Maka orang terhebat adalah orang-orang yang hidup di alam dunia ini memberikan kebaikan kepada sesamanya, kuat akidahnya, bagus amalnya, dan bagus akhlak kepada sesamanya. Itulah yang merupakan tendensi atau tujuan dari pengajian kita pada siang hari ini. Dengan sebuah harapan, ada sebuah perubahan dari pemikiran kita, sikap tingkah laku kita, dan juga tentang kehidupan kita dalam rangka beramal di dunia ini. Kemudian permohonan kami juga kepada Pak Dr. Haji Arfandi untuk bisa menyampaikan materi untuk kita semuanya. Kalaupun kaitannya tentang ibadah kurban, mungkin juga tentang hal-hal yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita semuanya. Siang hari ini kita pengajian sambil santai, sambil dimakan kuehnya, sambil minum kopi, ya. Insyaallah semuanya berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa gharasa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami ayatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Tabi pun Bapak Ibu yang berbahagia, maka kunci yang pertama adalah lakukanlah salat sebagai tanda syukur. Maka kata Allah, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah sebagai tanda syukur. Kemuliaanmu, pangkatmu, derajatmu, hartamu, rizkimu itu akan diangkat oleh Allah. Kapan? Lakukan salat. Jangan pernah meninggalkan, terutama salat subuh. Sebab subuh ini ukurannya Bapak Ibu. Kalau salat subuhnya sudah mantap, zuhur pasti mantap, mudah. Asar pasti mantap, mudah. Maghrib, isya. Tetapi kalau subuh sudah pada ditinggalkan, khawatir kita yang lainnya pun ikut ditinggalkan. Masya Allah. Mudah-mudahan guru-guru SD, karyawan SD ini orang-orang ahli sholat. Maka SD Al-Kautsar terus meraih prestasi. SD Al-Kautsar senantiasa terus melahirkan siswa-siswa serta guru-guru yang berprestasi, diminati oleh masyarakat untuk disekolahkan di SD Al-Kautsar. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, 5 menit lagi. Yang kedua, lakukan kurban. Tidak cukup kita sholat, tidak cukup sholat fardu, tidak cukup sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah.
Saya sebutkan tadi sholat qobliyah subuh, kemudian tahajud dan duha. Insya Allah qobliyah, sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah asar, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu mudah dilakukan. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, mudah dilakukan insya Allah. Kapan? Ketika kita mampu melakukan sholat fardu secara konsisten, sholat sunat, qobliyah subuh, tahajud dan duha, itu insya Allah yang lain bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah kurban. Itu kunci, dua kunci untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia, kalau orang sudah dekat, semuanya bisa terlaksana Bapak Ibu. Apa saja kalau sudah dekat, itu apa saja kita mau pasti terwujud. Betul tidak Bapak Ibu? Dekat dengan para kiai, para ustadz. Pak Kiai, mohon minta doanya. Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Dimintakan oleh kiai. Walau dia sedang naik mobil, naik motor, teringat dia pesan orang yang memintanya. Kenapa? Sudah dekat. Dekat dengan orang dermawan. Kalau kita minta proposal, minta bantuan, dikasih tidak? Dikasih. Dekat dengan pimpinan. Ketika mengajukan satu permintaan, dikabulkan tidak? Dikabulkan. Tapi kalau jauh dari pimpinan, tidak dekat dengan pimpinan, oh itu nanti katanya dipertimbangkan. Memang semua itu ada pertimbangannya memang. Cuman ketika langsung dibaca dekat, sangat baik, maka itu pasti segera direspon. Begitu juga kalau kita dekat dengan istri. Dikabulkan tidak Bapak? Dikabulkan. Ibu dekat dengan suami. Insya Allah hajatnya dikabulkan. Coba kalau nak negur suami jarang, tegur sapa jarang, walaupun siapkan makanan, minuman, kopi, cuma ditaruh saja, nak didekati dia. Beda kan Bu ya? Beda. Tapi ketika kita dekat, maka hajat kita mudah dikabulkan. Begitu juga kurban. Itu juga bagian cara mendekati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kata Allah, berkurbanlah. Kurban merupakan ibadah dengan cara menyembelih hewan. Banyak jenis kurban, ibadah ya. Maaf, banyak jenis ibadah. Ada ibadah dengan bertasbih, ibadah dengan berzikir, ibadah dengan bacaan-bacaan tahmid, tahlil, dengan rukun salat. Ada ibadah dengan haji dan sebagainya. Tapi ada juga ibadah dengan cara menyembelih kurban, menyembelih hewan. Itu juga bagian ibadah. Itulah namanya ibadah kurban. Ibadah kurban hukumnya secara umum adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah hampir wajib kepada siapa? Mereka yang mampu. Ibu nyicil motor bisa? Nyicil mobil bisa? Nyicil rumah bisa enggak? Bisa. Nyicil sofa bisa enggak? Emas bisa. Kurban? Mudah-mudahan juga bisa. Tos tahun sekali. Maka orang yang kurban itu tidak ada kata Nabi pahala di hari raya kurban melainkan orang yang berkurban. Ma amila adamiyun min amalin fi yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada suatu perbuatan Bani Adam pada hari raya kurban
dan juga tasyrik lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka yang melakukan kurban, yakni mengalirkan darah, yakni menyembelih kurban. Bahkan sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan wajib kurban bagi mereka yang mampu. Kata Nabi, man wajada lahu si'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana hadha. Barang siapa mereka memiliki kelebihan harta tapi nak kurban dia, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami, dengan musala kami, kata Nabi. Menunjukkan Nabi sangat kecewa mereka yang mampu namun tidak mau kurban. Bapak Ibu yang berbahagia, semenit terakhir saya sampaikan bahwa hikmah orang kurban itu, pertama, kurban itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban itu sebagai tanda dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, sebagai tanda bahwa ia mengekalkan peristiwa kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Peristiwa itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kurban, maka ia juga menjadi bagian kita ingat dengan peristiwa yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak dan keluarganya, disebutkan dalam Al-Quran. Silakan Ustaz, untuk 2 pertanyaan Ustaz. Jadi ada door prize dari kepala sekolah. Untuk 2 pertanyaan, 1 untuk putra, bapak-bapak, 1 untuk ibu-ibu. Yang bisa dapat ini Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini. Dan STL Kausari. tidak berlaku untuk guru agama ya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Kata Pak Waka ini door prize. Tentu hadiahnya cukup lumayan. Itu ya. Oke. Siap ya. Dipantau ya, guru agama yang ujuk duluan ya. Ya. Pertanyaan yang pertama untuk ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, pertanyaannya dengarkan, singkat, padat, dan jelas. Sebutkan hikmah berkorban. Ya. Paling dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mencoba untuk menjawab. Nanti kalau nggak benar bisa dilempar ya Abi ya. Yang pertama, hikmah dari berkurban adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai tanda bahwa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai pengingat peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Betul. 100. Masya Allah, tabarakallah. Langsung ya. Oke, mohon diterima sebagai Anda bisa menjawab dengan sempurna. Baik. Baik, selamat beribadah umroh kepada. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan bisa umroh. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua. Untuk bapak-bapak. Untuk bapak-bapak, pertanyaannya tentang sholat. Tentang sholat. Nabi Muhammad SAW saking cintanya, saking inginnya umatnya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi dalam sabdanya mendoakan orang-orang yang melakukan sholat sunnah ini. Apakah doa Nabi Muhammad SAW ketika mereka mengerjakan sholat sunat 2 rakaat
sebelum sholat subuh. Ya, silakan. Monggo, terbuka untuk semua. Ayo. Ayo. Ada? Enggak ganti soal Ustaz. Coba boleh. Gimana? Ayo, silakan. Boleh bahasa Indonesia Kak Ustaz? Boleh. Boleh, itu kan doa itu boleh itu. Silakan Pak Sugeng. Ya, oke, monggo silakan. Arab boleh, bahasa Indonesianya pun boleh. Yang udah ngopi. Hampir, tapi belum. Hampir. Sedikit lagi. Ya, kena ada penekanan di situ. Ya. Ya, Oh, ya, silakan Pak An. Waduh, terlalu lengkap ya. Coba lagi, ada penekanan di situ. Hampir juga sebenarnya. Cuma ada penekanannya Pak. itu. Iya, pinter ngarang. Belum oke. Coba apa namanya, rangkumannya dewasa dicoba sedikit lagi itu. Ada penekanan di situ. Belum. Ada penekanannya di situ kan, ada waktu itu ya. Ada waktu. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, satu lagi apa? Kan gini, doa Nabi kan gini ya. Ini Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, katanya. Yang merasa bahwa apa bisa dilempar sama ibu-ibu nih? Oke, diberikan waktu coba. Hampir sedikit lagi, tinggal ada penekanan saja. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. itu teks Arabnya akhirnya. Ya. Artinya sekarang itu. Ya Allah. Oke, siapa tunjuk dulu coba? Bisa diulangi? Pak Mahdi katanya. Oke, coba. Mahdi. Hah? Harus izin sama Waka ini. Bisa? Atau Pak Mahdi dulu ya? Ya? Hadis itu, hadis Nabi. Allahumma barik, ya Allah berkahi fi bukuriha. Ayo gimana? Gimana? Apa pindah ke ibu-ibu? Hah? Bapak masih ada Bapak, silakan. Oke. Hampir itu, hampir. Nah, coba. Nah, Pak Marno ada ini Pak. Yes. Di pagi hari mereka. Wah, Pak Marno ini. Oke, silakan. Itu maksudnya ada di pagi harinya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau mau diterima Pak Marno ya, mudah barokah, bangun pagi dan subuh berjamaah insya Allah. Baik. Oh, ya. Oke, baik. Baik, mari kita tutup dengan doa ya. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghith aghithna ya rabbal mustaghithin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Ya Allah, ampunkan segala dosa keluarga besar kami, dosa ayahanda bunda kami. Ya Allah, baik yang masih ada di alam dunia ini maupun mereka yang telah tiada. Ya Allah, terimalah segala amal soleh mereka, angkat derajat mereka. Ya Allah, dari kami doa anak-anaknya. Ya Allah, jangan siksa mereka. Ya Allah, ampunkan dosa mereka, maafkan segala khilaf mereka. Ya Allah, terlalu banyak jasa mereka. Ya Allah, orang tua kami di dunia. Ya Allah, betapa besar ya Allah jasa mereka, membesarkan kami, mendidik kami. Ya Allah, masukkan mereka dalam surga-Mu. Ya Allah, ampunkan juga dosa keluarga besar kami, kakek nenek kami, pamanda kami, kakak kami, adik kami, semuanya. Ya Allah, berilah mereka ya Allah cucu rahmat atas kubur mereka. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, beri kami kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas kami di dunia ini sebagai pimpinan, sebagai guru, karyawan, sebagai keluarga besar SD Al-Kautsar ini. Ya Allah, berikan kami ketenangan, kemudahan, kelapangan agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Ya Allah, sahabat pimpinan kami adalah teman-teman kami. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, orang-orang yang senang bertutur kata dengan baik, senang memuji sahabat dan teman kami, mendoakan sahabat dan teman dan pemimpin kami, sehingga kami ya Allah terbangun menjadi keluarga yang tenang, keluarga yang penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala.